udah punya istri 4 aja pengen nyoba istrinya orang lain, masih pengen, ya kan? Kenapa? Karena deg-degannya selingkuh itu enak, deg-degannya selingkuh. Begitu, udahlah nggak usah selingkuh, udah cuma terang-terangan aja, udah nggak enak lagi, udah nggak ada rasa. Enaknya kan lagi deg-degannya itu. Air curian itu manis, mangga curian itu enak rasanya. Shalom Bu Rose. Ini saya mau kasih tanggapan ya, masalah seperti HKBP itu kan selalu ada RPP jika misalnya menikah sudah berzina dulu karena ketahuan kan mungkin hamil apa gimana gitu ya di RPP, terus satu keluarga itu menanggung malu selama setahun mungkin itu ya. Terus yang saya komentari di sini ya, apakah ini pendeta, majelis apa semua yang pekerja di gereja itu setuju melakukan seperti itu, mempermalukan ya, kalau saya bilang itu mempermalukan satu keluarga. Tidak semua juga keluarga itu bisa menanggung hal seperti itu ya. Itu kok gak diintrospeksi apa di review lah istilahnya itu ya. Apa mereka yang pengurus-pengurus di gereja itu juga nggak pernah berzina kan karena belum ketangkap aja kan, karena belum ketahuan aja. Saya nggak Karena belum nuduh ketangkap ya. aja, betul. Iya, anu kan konsepnya berzina ini kan kita tahu kan seperti apa. Apa mereka nggak tahu gitu loh? Kok sesadis itu? Jangan menghakimi, kan Tuhan bilang begitu toh. Sedangkan Tuhan Yesus menangkap itu udah diserahkan mau dihakimi, kan Tuhan Yesus nggak mau menghakimi gitu loh. Itu bukan tuh Bu Rose. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau menghakimi perempuan yang berzina? Karena yang didatengin cuma satu perempuannya doang. Laki-lakinya mana? Ya. Kalau berzina kan harus berdua. Kalau sendirian kan bukan berzina, namanya masturbasi. Terus yang ini maksud tuh satu keluarga itu, kalau saya melihat itu, kalau saya ya, kalau jadi jemaatnya begitu ya, bukannya saya menyetujui perzinahan, enggak. Cuman saya enggak mau lah kita dihukum seperti itu kayak mati kutu, enggak punya wajah lah, enggak semua, karena enggak semua orang bisa menanggung malu seperti itu toh. Kalau untuk berjemaat itu namanya beribadah itu kan harus saling mendukung lah. Kalau mengundurkan diri kan gak usah cita-cita saya berzina makanya mengundurkan diri, enggak dong, mengundurkan diri aja. Kayak saya kan dulu nggak cita-cita saya mengundurkan diri karena berzina, ya geger. Saya mengundurkan diri aja, mundur. Iya, nah itu banyak Ya itu kan? yang bertahan menanggung malu, dan mereka dianggap sepanjang umurnya di gereja itu orang yang enggak apa ya, orang aduh kalau ya memang itu resikonya pendeta, nggak boleh berzina. Kalau udah berzina itu ya ruwet, makanya harus mundur dia. Mundur. Kalau jemaat maksudku Pak Paul, kalau jemaat itu maksudku. Kalau jemaat ya memang perzinahan itu dosa yang memalukan dan menjijikan ya. Harus dikasih bagus kan, bagusnya nggak dirajam pakai batu ya. Iya memang maksudku mereka kan dihukum secara apa itu ya, dipermalukan gitu loh, satu keluarga. Jadi bukan, itu kan enggak. Jadi itu kan hukum adat, gunanya hukum adat supaya kita jangan melanggar, bagusnya kan begitu. Tetapi memang kita jangan menghakimi. Tetapi kalau yang Yesus dengan perempuan yang berzina, karena yang didatangkan kan cuma perempuannya, laki-lakinya mana? Makanya Yesus tanya, yang belum pernah bikin dosa boleh ngelempar batu pertama kali. Maksudnya yang belum pernah berzina sama perempuan ini. Kalau enggak, dari mana kamu tahu perempuan ini berzina? Laki-lakinya enggak ada. Berarti kan kamu pernah pakai kan? Kamu taunya dia berzina kan karena kamu pernah pakai perempuan ini kan? Makanya kamu tahu dia berzina. Kecuali perempuan ini ketangkep basah lagi sama Yosua Tewu misalnya, ketangkep berdua, apalagi sama Saifuddin ketangkep berdua. Nah, itu namanya berzina, berdua-dua ditangkap, dilempar pakai batu dua-duanya. Tapi yang ketangkep cuma perempuannya doang. Loh, kamu taunya dari mana dia berzina? Aku ngintip. Nah, kamu juga bikin cabul kan, matamu harus dicungkil. Iya kan? Nah, padahal kan nggak ada berani kan? Nggak ada yang berani. Artinya mereka semua juga pernah berzina sama perempuan ini. Makanya mereka pada pergi satu-satu. Kalau Yesus kan nulis-nulis kan di tanah. Itu nama-nama mereka ada di Yeremia. Nama-nama mereka dia tulis di atas tubuh tanah. Nama-nama orang berdosa ini ditulis di atas tubuh tanah. Ditulis satu-satu.
sama Yesus di atas tubuh tanah itu. Gitu ya. Itu ceritanya begitu. Iya, Pak Paul, takutnya gini Pak Paul. Takutnya begini Pak Paul. Itu bukannya membuat efek cerah buat mereka ya, tapi malah membuat hidup jadi munafik. Semua orang pada sembunyi-sembunyi gitu loh, karena takut dipermalukan. Nggak apa-apa. Jadi itu urusan, jadi begini, perzinahan itu harus begini ya. Saya ketika saya melakukan perbuatan yang salah ini kan, saya langsung mundur. Gitu. Langsung mundur, cepat beres-beres. Apakah saya perlu cerita sama suaminya si perempuan ini? Ya jangan. Perempuan ini belum tentu siap, bisa gegeran, nanti bisa bunuh-bunuhan di sananya. Apakah saya perlu cerita sama istri saya? Bisa bunuh diri istri saya. Waktu itu istri saya tahunya saya ini orang yang hebat sekali, sempurna sekali. Pernah ya, itu pulang dari itu seminar hati Bapak, retreat hati Bapak, CMN itu loh, pria sejati. Katanya disuruh ngakui kalau kamu pernah berzina, suruh ngaku sama istrinya. Terus dia ngaku sama istrinya, ada pengusaha pernah berzina, dia ngaku sama istrinya, lalu sebulan kemudian istrinya bunuh diri. Dia nggak menyangka suaminya yang begitu baik itu menyelingkuhi dia, ya kan? Nah itu kita harus punya hikmat juga. Tetapi kalau perzinahan itu tidak diakui, itu nanti Tuhan yang bongkar. Itu pasti Tuhan yang bongkar dengan cara yang memalukan sekali. Nah, kedua, kalau kita berzina dan cepat bertobat, ya, Tuhan biasanya baik. Ya cepat bertobat. Masalahnya kan banyak orang, banyak berzina kalau belum ketahuan, belum bertobat. Nah, itu dia. Kalau sudah ketahuan baru bertobat. Nah, ya, kalau sudah ketahuan kan sama saja dipermalukan kan akhirnya kan. Apalagi ada masyarakat adat. Masyarakat adat inilah yang sebagai filter supaya orang takut. Jangan, mengapa kawin adat itu diperlukan? Kawin adat itu kan habisnya ratusan juta. Tetapi itu akan membuat dua keluarga ini ya akan menjadi ininya penjaganya. Kalau ini mau cerai, gila lu mau cerai, kita kawin dulu habis 1 miliar, sekarang mau cerai begitu aja, nggak bisa kan, begitu kan, bikin malu kan, begitu kan akhirnya kan. Apalagi kalau misalnya salah satu terangkat marganya, pasti akan ruwet itu. Itulah gunanya kawin adat. Makanya di Indonesia kawin adat lebih penting daripada kawin gereja. Jadi kawin adat itu lebih sah daripada kawin gereja sebetulnya. Karena adat itulah yang punya sanksi hukum. Kawin gereja nggak punya sanksi apa-apa kalau suaminya pergi atau istrinya pergi. Tapi kawin adat kalau salah satu nggak tanggung jawab, itu satu kampung bisa ngeluruk. Itu yang lebih benar, itulah komitmen yang benar. Bahkan kawin dari catatan sipil aja tidak sedahsyat kawin adat loh. Gitu, itu contohnya seperti itu. Jadi penting, tetapi kita juga jangan terus menyingkirkan orang yang berzina. Nah, jangan, kita ampuni. Tetapi kita harus ajari dia. Sebab orang yang berzina, kalau tidak ada sanksi apa-apa, semua orang itu enak, berzina itu dosa yang enak. Semua orang juga kepengen berzina. Naturalnya manusia berzina. Punya istri 4 aja pengen nyoba istrinya orang loh. Contohnya udah punya istri 4 aja pengen nyoba istrinya orang lain, masih kepengen. Ya kan? Kenapa? Karena deg-degannya selingkuh itu enak. Enak deg-degannya selingkuh. Begitu, udahlah nggak usah selingkuh, udah cuma terang-terangan aja, udah nggak enak lagi, udah nggak ada rasa. Enaknya kan lagi deg-degannya itu. Air curian itu manis, mangga curian itu enak rasanya, ya kan? Kan itu kan Amsal kan bilang begitu kan. Itu masalahnya itu. Dosa perzinahan kan karena itu masalahnya Bu Rose. Dan jadi hukuman adat itu penting, hanya kita jangan kemudian orang berzina berarti dia berzina terus, ya enggak dong, harus diampuni dong. Gitu Bu Rose. Ya, Pak. Dan harus dua-duanya ya. Yang suka nggak fair kan cuma perempuannya aja ya yang dipermalukan ya.
Yang di Indonesia biasanya begitu. Di Arab Saudi kalau berzina perempuannya dia hukum mati, laki-lakinya enggak ya. Dianggap perempuannya yang menggoda, kan kurang ajar kan. Hukum Islam ini memang kurang ajar. Hukum khilafah. Ya, cuman perempuannya yang dihukum kan gara-gara menggoda kan. Harusnya kan mata laki-laki yang diculek kan. Kamu yang lirik-lirik, kok malah ya kan? Coba kalau laki-lakinya impoten, bisa nggak? Kan nggak bisa kan? Pakai jari ya bisa. Kopi Kristi silakan.